Hi there, setelah sekian lama vakum, akhirnya gue bikin video lagi di channel ini. Tapi video kali ini berbeda karena gue nggak akan membahas atau nge-review film atau buku. Di video kali ini gue akan membahas topik yang lain yaitu K-pop. Tapi sebelumnya, siapa sih gue? Hai, nama gue Nico. Salah satu hobi gue adalah ngikutin Korea-Koreaan kayak K-pop atau K-drama. Ya pokoknya kayak anak muda kebanyakan lah. Gue pertama kali tahu soal Korea-Koreaan ini saat gue kelas 3 atau 4 SD. Dimana saat itu cuma segelintir orang yang tahu soal Korea-Koreaan ini. Idol group yang orang-orang suka mungkin cuma SNSD atau Super Junior. Kalau K-drama ya Boys Before Flowers-nya Lee Min Ho. Gue pribadi mengenal Korea-Koreaan ini dari temen gue yang udah lebih dulu tahu soal Korea-Koreaan ini. Setiap hari dia ngomongin episode Boys Before Flowers dan nyanyiin lagu-lagunya SHINee. Akhirnya teman-teman sekolah gue yang lain juga ikutan suka Korea-Koreaan ini dan termasuk gue adalah salah satu korbannya. Bermula dari situ, gue terus ikutin perkembangan Korea-Koreaan ini sampai sekarang. Ya walaupun ada beberapa saat gue vakum dan gak ngikutin lagi karena kesibukan sekolah dan lainnya. Tapi ya pada akhirnya gue tetap nerusin hobi ini. Terus apa sih kira-kira manfaat yang gue dapet dari hobi ini? Ya tentu saja nggak ada. Anyway, itu sedikit intro dari gua. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ke-trigger dengan judul video ini, tapi gue saranin untuk redam dulu emosi kalian, tonton video ini sampai habis. Nanti kalau kalian udah nonton sampai habis, baru boleh kalian marah. Seperti yang kalian baca di judul video kali ini, gue akan membahas soal bener gak sih ARMY itu adalah fandom K-pop yang paling toksik saat ini. Tapi sebelumnya, siapa sih ARMY? ARMY merupakan sebutan bagi fandom boyband BTS. Nah, siapa itu BTS? Seriously, masa kalian nggak tahu BTS? Gue yakin hampir semua orang di dunia ini tahu siapa itu BTS. First of all, disclaimer dulu. Gue itu bukan hatersnya BTS, bukan anti BTS, anti ARMY, atau apapun itu sebutannya. Trust me, faktanya gue adalah seorang multi fandom dan salah satu boyband yang gue suka adalah BTS. Tapi kok di judul video ini lu bilang ARMY itu fandom K-pop yang paling toksik? Makanya sabar dulu dan tonton video ini sampai habis. Tapi rasanya nggak lengkap kalau misalkan kita langsung bahas fandomnya tanpa bahas idolnya terlebih dahulu. Ya walaupun gue sangat yakin kalau sebagian besar dari kalian pasti tahu siapa itu BTS tanpa perlu gue jelasin. Tapi nggak apa-apa, gue akan sedikit memperkenalkan siapa itu BTS. Siapa tahu ada dari kalian yang baru keluar dari gua dan kebetulan nonton video ini kan. BTS atau dalam bahasa Inggris sering disebut Bangtan Boys. Kalau di Korea sana mereka lebih sering disebut dengan kepanjangannya yaitu Bangtan Sonyeondan. Semoga gua nggak salah nyebut. Jadi mereka adalah sebuah boy band yang terdiri dari 7 orang laki-laki yang debut pada tahun 2013 di bawah naungan Big Hit Entertainment. Jadi Big Hit Entertainment ini merupakan salah satu agensi di Korea Selatan sana dan mungkin saat ini merupakan agensi yang paling sukses karena adanya BTS ini sebagai salah satu idol mereka. Dan mungkin saat ini Big Hit bisa dibilang sudah menyaingi 3 agensi besar yang ada di Korea Selatan. Tapi gue nggak akan bahas banyak mengenai Big Hit Entertainment karena lebih seru bahas BTS dan ARMY daripada Big Hit Entertainment ya. Oke, seperti yang udah gue bilang sebelumnya, BTS itu terdiri dari 7 member, yaitu RM sebagai leadernya, Kim Seokjin, Suga, J-Hope, Park Jimin, V atau Taehyung, dan si Magna Multi Talenta, John Jungkook. Gue nggak akan menjelaskan satu persatu secara spesifik tiap membernya, tapi yang jelas mereka keren dan mempunyai keunikan masing-masing. Kalau misalkan gue disuruh milih siapa sih bias gue di BTS, gue bakal jawab John Jungkook. Kenapa? Dari segi visual, John Jungkook gak usah diragukan lagi. Dari segi vokal, gue bisa mengklaim kalau misalkan John Jungkook adalah salah satu vokalis terbaik di K-pop saat ini. Salah satu buktinya adalah waktu BTS tampil di 2020 KBS Song Festival, yaitu festival tahunan yang diadakan oleh stasiun TV KBS, di mana saat itu BTS dan artis-artis yang lain membawakan lagu ini. Udah, sedikit aja daripada kena copyright. Dan itu adalah alasan kenapa gue bilang Jungkook adalah salah satu vokalis terbaik di K-pop saat ini. Kalau ngomongin idol, rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas prestasi-prestasi yang udah di-achieve oleh mereka. Apalagi kalau kita ngebahas BTS. Rasanya satu hari aja nggak cukup kalau kita mau ngebahas semua achievement yang sudah mereka raih.
gue akan mencoba menyebutkan beberapa prestasi yang luar biasa yang udah di-achieve oleh BTS. Yang pertama, BTS merupakan idol Korea pertama dan satu-satunya saat ini yang berhasil mencapai peringkat nomor 1 pada Hot 100 Billboard Chart untuk lagu Life Goes On. Lalu yang kedua, BTS juga berhasil menduduki peringkat 1 pada Billboard 200 untuk lagu B. BTS juga berhasil mendapatkan award Top Social Media Artist selama 4 tahun berturut-turut. Lalu BTS juga merupakan idol Korea pertama dan satu-satunya saat ini yang berhasil mendapatkan nominasi di Grammy Awards. Nah, itu adalah sedikit prestasi BTS di kancah internasional. Gue nggak akan bahas prestasi-prestasi mereka di Korea Selatan, karena kalau di internasional aja sudah sebanyak itu, apalagi di Korea Selatan kan. Terus bagaimana sih popularitas BTS di Indonesia? Apakah mereka juga sepopuler itu? Apakah mereka juga punya banyak fans di Indonesia? Tentu saja jawabannya iya. Terbukti dari beberapa brand dan perusahaan yang menjadikan BTS sebagai salah satu brand ambasador mereka. Contohnya aja Tokopedia yang belum lama ini mengundang BTS di acara Waktu Indonesia Belanja untuk kedua kalinya. Lalu ada juga Bank Bukopin yang bekerja sama dengan salah satu bank di Korea Selatan. Mereka menjadikan BTS sebagai salah satu brand ambasadornya. Tentunya prestasi yang didapat BTS tersebut tidak terlepas dari dukungan para fans berat mereka, yaitu ARMY. Bayangin aja kalau misalkan ARMY ini gak seradikal itu untuk mendukung BTS. Gue rasa nggak mungkin BTS bisa mendapatkan top social media artis selama 4 tahun berturut-turut. Atau kalau misalkan ARMY Indonesia ini nggak seloyal dan sebanyak itu. Gue yakin nggak ada satupun perusahaan yang berani memakai BTS sebagai brand ambassador mereka. Kalau gitu kenapa lu sebut ARMY toxic dong? Oke, chill my friends. Kita akan masuk ke topik intinya. Suatu saat gue sempat iseng ngetik di Google dan mencari siapa sih yang menurut orang-orang fandom K-pop yang paling toksik saat ini. Pencarian ini mengarahkan gue ke situs Quora di mana di situ ada seseorang yang menanyakan pertanyaan ini. Buat kalian yang belum tahu, Quora merupakan situs tanya jawab online yang sistemnya ada seseorang yang menanyakan suatu pertanyaan di sana. Lalu orang-orang lain yang melihat pertanyaan itu bisa menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan opini mereka sendiri-sendiri. Sehingga bisa kita simpulin kalau misalkan jawaban-jawaban yang ada di Quora ini mostly adalah opini dari mereka sendiri. Mungkin bukan sesuatu yang valid, walaupun mungkin sebagian juga ada yang disertai dengan bukti-bukti ilmiah. Jadi no hard feeling buat siapapun fandom-fandom yang mungkin nanti akan disebutkan di dalam thread ini ya. Oh iya BTW, kalau misalkan kalian mau lihat thread ini secara langsung, gue juga taruh linknya di description, so kalian bisa langsung cek linknya di sana. Oke, dan kita akan mulai dari jawaban yang paling mendapat upvote terlebih dahulu. Kalau misalkan dia mendapat banyak upvote, berarti jawaban tersebut disetujui oleh banyak orang dong. Terlepas dari benar atau salahnya jawaban tersebut. Yang pertama yang menjawab adalah Carlisan. Jadi dia bilang, berdasarkan pengalaman pribadinya, dia menjawab kalau fandom yang paling toksik adalah ARMY BTS. Terus dia juga memberikan beberapa penjelasan di bawahnya. Jadi si Carlisan ini bilang kalau misalkan fandom ini nggak cuma menyerang membernya sendiri, tapi dia juga menyerang dan memprovokasi fandom lain. Oke. Oh, jadi dia bilang kalau Carlisan ini dia adalah VIP dan EXO-L. VIP itu nama fandom untuk boyband Big Bang, kalau EXO-L itu untuk boyband EXO. Mungkin di dalam opini ini akan terdapat sedikit bias karena dia juga bukan BTS, tapi it's okay, it's just an opinion. Oke, ini menarik lagi. Dia bilang kalau misalkan 80% dari ARMY itu sebenarnya adalah fans yang baik dan suportif. Tapi dia bilang 20%-nya ini adalah orang-orang yang toksik yang membuat reputasi dari fandom ini justru hancur. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke jawaban yang kedua. Jawaban yang paling mendapat upvote terbanyak kedua dari K-pop Friends. Oke, dari jawaban ini kita sebenarnya udah lihat ya. Dia melampirkan sebuah foto berisi 7 orang ganteng. Why are you gay? Kita tahu itu adalah BTS. Jadi si K-pop Friends ini juga bilang, kalau salah satu fandom K-pop yang paling toksik saat ini adalah ARMY. Dia juga memberikan penjelasan di bawahnya. The biggest problem with ARMY are obsessive, annoying, and misogynistic fans. Oh, dia juga bilang kalau misalkan ARMY ini suka spam tentang BTS di post yang nggak berhubungan dengan BTS. Oke, cukup annoying memang. Oh, dia juga memberikan banyak hal-hal lain yang kalian bisa baca sendiri lebih lanjut kalau misalkan kalian tertarik. Linknya ada di description. Kita lanjut dulu ke jawaban yang ketiga. Jawaban yang mendapat upvote terbanyak ketiga. Dari Isabella
Salazar. Oke. Dia bilang, there are more than just one and all fandom has toxic fans. Ini poin yang menarik banget karena dia bilang semua fandom itu pasti punya fans yang toxic. Which is true, tapi dia mencoba untuk ngelis beberapanya yang mungkin menurut dia paling toxic di sini. Ada sekitar 5 yang dia list dan salah satunya adalah ARMY BTS. Ada juga Blink, Swans, Fast Momoland, terus Fans Luna, gue nggak tahu namanya siapa, tapi dari list ini juga ada dia menyebutkan BTS, ARMY, sorry. Kemudian ini adalah jawaban terakhir yang pengen gue bahas dari Sayuri Camp. Dia juga menyebut kalau misalkan ARMY adalah salah satu fans yang paling toksik di K-pop saat ini. Tapi yang menarik adalah kalau misalkan si Sayuri Camp ini adalah ARMY dulunya. Jadi dia bilang ketika dia masih menjadi ARMY saat itu, dia menyadari adanya weird toxic love-hate frenemy attitude. Jadi ARMY ini dia bilang nggak cuma nyerang ke fanbase lain, bahkan nyerang ke BTS itu sendiri. Wow, dia bilang kalau misalkan ARMY ini sangat protektif terhadap BTS. Oke, teman-teman, itu merupakan 4 pendapat yang gue coba untuk ambil dari thread tersebut. Sebenarnya masih ada banyak pendapat lain, tapi gue nggak bisa untuk sebutin satu persatu karena terlalu banyak. Dari beberapa pendapat tersebut, kita sama-sama melihat kalau misalkan ARMY BTS hampir selalu disebutin dalam setiap jawabannya. Lalu karena gue penasaran, gue mencoba untuk melakukan research lebih jauh, kenapa sih orang-orang ini menganggap ARMY sebagai salah satu fandom yang paling toksik di K-pop saat ini. Sampai akhirnya gue menemukan thread lain di Quora. Ya, lagi-lagi gue menggunakan Quora sebagai sumbernya, karena sebenarnya video ini gue rancang untuk memperlihatkan apa sih opini orang-orang lain, sehingga nantinya bukan cuma opini gue yang ada di video ini. Gitu. Oke, thread ini dibuka dengan pertanyaan, why is BTS ARMY so toxic? Perfect, sesuai dengan apa yang gue butuhkan. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan mulai dari jawaban yang mendapat upvote paling banyak. Dari Julia 11, si Mena, yang tinggal di San Francisco Bay. Sungguh kepercayaan yang tinggi pada internet. Gue salut banget sama orang-orang yang saat ini masih berani mencantumkan alamat tempat tinggalnya di internet. Kalimat pertamanya menarik. Oke, jadi dia bilang kalau misalkan dia yakin dia bakal kena bash karena mengutarakan pendapat ini gitu kan. Dia bilang, gak semua ARMY itu toxic. True, dia bilang kalau misalkan probabilitasnya mungkin cuma 1/20 ARMY yang toxic. Artinya kalau misalkan lu kumpulin nih 20 orang ARMY dalam satu tempat. Nah, berarti di situ cuma ada 1 orang yang toxic. Kalau kita hitung persentasenya berarti 1/20 kali 100. 5%. Dia mengatakan kalau cuma 5% dari total ARMY yang toxic. Jadi di jawaban dia ini, dia menceritakan pengalaman dia pribadi gitu. Kenapa sampai akhirnya dia mengatakan ARMY ini toxic. Gue akan membacakan yang pertama dulu ya. Jadi di satu saat, ia sedang melihat fan account-nya Jin, dan ada caption tulisannya, who is your favorite boy K-pop group? Atau siapa sih K-pop group cowok yang paling lu suka? Terus si Julia ini jawab gitu kan, Stray Kids, Monsta X, sama Seventeen. Oke, menurut gue pribadi ini rada aneh. Pertama, lo ada di fan account-nya Jin, which is member BTS, which is sebagian besar dari followers-nya adalah ARMY, especially yang suka sama Jin. Terus ketika ada pertanyaan favorite K-pop group, lo jawab ketiga-tiganya tanpa ada BTS. Rasanya nggak nyambung. Dan kayak, why are you even here? Oke, kita lanjutin dulu. Terus dia bilang, oh, dia mendapat balasan yang kayak gini. Jungkooki lebih dari Minho. Jimin is a way better dancer than Shownu. Shownu itu kalau nggak salah membernya Monsta X, kalau gue nggak salah. Oh nih, sama kayak yang gue pikirin tadi. Why are you even here? Gitu. I mean kayak, gue setuju sih sebenarnya kayak, kenapa lo ada di sini? Gitu. Walaupun sebenarnya sah-sah aja kalau misalkan dia mau jawab siapapun itu. Cuma ini dalam kasus ini gue merasa kalau misalkan si Julia ini lebih ke mancing perkara. Oke. Anyway, apapun itu dia mendapatkan upvote paling tinggi. Oke. Jadi banyak orang yang setuju dengan pendapat ini. Kita lanjut lagi ke pendapat yang kedua atau jawaban kedua yang mendapat upvote paling tinggi, yaitu Cheryl L. Blair.
Oke, dia bilang kalau dirinya ini adalah ARMY bahkan sebelum BTS belum debut. Wow. Oke, dia bilang kalau misalkan di tahun kedua sampai ketiga BTS baru debut, ARMY ini sebenarnya belum toxic. ARMY ini sama kayak fandom K-pop pada umumnya. Oh, terus dia juga bilang hal yang sama kayak pendapat-pendapat sebelumnya. Mayoritas dari ARMY itu nggak toxic. Tapi kalau misalkan dilihat secara keseluruhan, ARMY ini seringkali tidak disukai oleh community K-pop yang lain karena orang-orang yang toksik tadi. Sangat disayangkan. Dia juga bilang kalau misalkan BTS ini merupakan grup yang populer di internasional, which is gue setuju. Terus di sini bahkan dia menyebutkan secara spesifik gitu, kalau misalkan kebanyakan dari Toxic Army ini berasal dari Filipina, The Philippines, dia tulis di sini. Dan beberapa dari international fans. Mungkin kalau fans di Korea tuh nggak toxic lah ya. Nah, kalau ARMY di Indonesia gimana? Menurut kalian ARMY di Indonesia tuh toxic atau enggak sih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke jawaban lain. Jawaban dari Candy Chong. Si Candy Chong ini bilang kalau misalkan nggak semua ARMY itu toxic. Ada beberapa dari mereka yang sebenarnya adalah fans yang baik gitu. Dia juga memberikan 7 list kenapa dibilang kalau misalkan ARMY itu the worst K-pop fandom. Yang pertama dia bilang kalau misalkan ARMY itu suka bawa BTS di post artis yang lain gitu. Jadi misalkan ada suatu post tentang artis atau artikel tentang suatu artis, terus ada ARMY yang malah ngepost soal BTS atau komen soal BTS di artikel tersebut, which is annoying juga sebenarnya. Tapi personally gue melihat fenomena ini tuh nggak cuma dilakukan sama ARMY sih, banyak juga fandom-fandom lain yang melakukan hal-hal annoying ini sebenarnya. Terus yang kedua, ada ARMY yang memberikan ancaman kematian kepada orang lain yang istilahnya nggak suka sama BTS. Gue nggak akan memberikan banyak komentar soal ini, karena gue pribadi juga nggak tahu sebenarnya soal hal ini. Yang jelas hal ini adalah tindakan kriminal, gitu kan. Dan masih ada 5 poin lagi yang diberikan sama Candy Chong ini. Kalau kalian mau baca lebih detail, kalian bisa cek linknya di description box di bawah. Well, dari 2 thread yang udah kita bahas ini, gue mendapatkan sebuah persamaan. Mostly semua jawaban-jawaban yang diberikan menjelaskan kalau misalkan ARMY yang toxic ini sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari ARMY secara keseluruhan. Di thread yang pertama, ada yang bilang kalau hanya 20% dari ARMY yang toxic sebenarnya. Di thread yang kedua juga ada yang bilang kalau misalkan probabilitas ARMY toxic itu hanya sekitar 1/20, atau kalau kita hitung tadi sekitar 5% doang. Poin utamanya adalah rasanya nggak fair kalau misalkan kita ngejudge setiap orang yang mengklaim dirinya ARMY sebagai fans yang toxic. Do not ever generalize anything. Lalu ketika gue melakukan research soal ini, gue juga menemukan satu lagi thread yang menurut gue menarik dan relevan. Jadi thread ini tuh nggak secara eksplisit gue cari kayak thread-thread sebelumnya, tapi secara kebetulan muncul ketika gue lagi melakukan research ini. Dan thread ini memberikan satu sudut pandang baru buat gue. Jadi thread ini dibuka dengan pertanyaan, Is ARMY the worst K-pop fandom? Pertanyaannya sangat spesifik dan juga mungkin ofensif bagi sebagian orang. Ekspektasi gue sebelum melihat jawaban-jawaban di thread ini, nantinya jawaban di thread ini tuh berisi fans-fans BTS yang gak terima kalau misalkan fandomnya itu disebut the worst K-pop fandom atau K-pop fandom yang paling buruk. Tapi ternyata ekspektasi gue salah. Langsung aja kita lihat jawaban-jawabannya ya. Kita akan bahas jawaban yang mendapat upvote paling banyak dulu. Dari Andreas Sullivan. Dia bilang kalau misalkan, I personally don't think there is a worse K-pop fandom. Terus dia juga melampirkan banyak foto dan gambar. Intinya orang ini tuh memberikan beberapa bukti untuk mengcounter pertanyaan dari thread ini. Di mana bukti tersebut berupa hal-hal baik yang dilakukan oleh ARMY atau mengatasnamakan ARMY. Sebagian besar adalah proyek donasi. Donasi untuk korban bencana alam, donasi untuk UNICEF, donasi ke anak-anak yang membutuhkan, dan masih banyak donasi yang lain. Salah satu contoh nyatanya adalah yang terjadi belum lama ini di Indonesia. Kita tahu kalau belum lama ini saudara-saudara kita di Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat terkena bencana alam. Semoga teman-teman yang ada di Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat bisa secepatnya pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Nah, terkait dengan bencana alam yang terjadi ini, ARMY Indonesia berinisiatif untuk membuat kampanye menggalang dana
untuk membantu teman-teman yang ada di Kalbar dan Sulbar. Jadi mereka membuat proyek donasinya di kitabisa.com. Kitabisa.com ini salah satu platform crowdfunding yang ada di Indonesia. Saat gue membuat video ini, donasi yang terkumpul di kitabisa.com ini sudah mencapai lebih dari 600 juta, which is great. Bahkan proyek ini juga diliput oleh beberapa media online di Indonesia. Coba bayangin, fandom yang katanya the worst fandom in K-pop, kok bisa-bisanya bikin campaign kayak gini? Inilah kenapa tadi gue bilang penting banget untuk do not ever generalize anything. ARMY yang suka nge-hate di sosmed, nge-war di sosmed, ngehina-hina fandom lain, mungkin bukan ARMY yang sama dengan ARMY yang membuat project donasi ini. Tapi sayangnya mereka yang kerjanya berbuat toksik ini justru lebih sering mendapat perhatian. Kalau kalian pernah mendengar ucapan 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kejahatan, mungkin ini adalah contoh nyatanya. Oke guys, kita udah bahas panjang lebar mengenai toxic atau tidaknya sih sebenarnya ARMY ini. Dari pembahasan ini gue mendapatkan beberapa poin yang mau gue tekenin ke kalian dan juga ke diri gue sendiri. Yang pertama, pada dasarnya nggak ada satupun fandom K-pop yang nggak toxic. Dan kalau kita bertanya sebenarnya siapa sih fandom K-pop yang paling toxic saat ini? Jawabannya adalah nggak ada. Karena nggak ada satupun parameter yang dapat digunakan untuk membandingkan, oh fandom A lebih toksik daripada fandom B lebih toksik daripada fandom C, dan lain sebagainya. Setiap fandom memiliki ketoksikannya masing-masing. Kalau misalkan lo ngeklaim, fandom lo itu nggak toksik sama sekali gitu, mungkin lo nya aja yang mainnya kurang jauh. Atau mungkin aja lo yang menutup mata untuk nggak melihat ketoksikan dari fandom itu. Poin yang kedua, try to get another point of view, teman-teman. Ketika lo merasa bahwa suatu fandom itu toksik luar biasa, coba untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Seperti yang gue lakukan pada kasus ARMY ini. Gue berusaha untuk mencari tahu sebenarnya emang bener gak sih kalau misalkan ARMY itu the worst K-pop fandom atau fandom yang paling toxic gitu. Dan ternyata setelah gue mencari tahu, ada lebih banyak hal-hal baik yang dilakukan oleh ARMY dibandingkan dengan hal-hal toksik yang dilakukan oleh beberapa oknum di internet. Poin yang ketiga, dan ini sering banget kejadian teman-teman. Ketika lu nggak suka dengan suatu fandom karena mereka suka toksik, ngewar, atau apapun itu, jangan juga nggak suka sama idolnya. Banyak banget orang-orang di luar sana yang karena mereka nggak suka sama fansnya, mereka juga ikutan nge-hate idolnya. Ingat, fans dan idol adalah dua hal yang berbeda. Walaupun keduanya jelas memiliki hubungan. Mungkin gue nggak suka dengan beberapa kelakuan oknum ARMY di internet karena mereka toksik atau apapun itu. Tapi itu bukanlah alasan yang logis untuk gue membenci BTS. I do like BTS. You are gay. Mungkin nggak seberat ARMY atau seloyal ARMY, but I do like their songs, their personalities, and obviously their skills. So that's it guys, isi dari video ini. Gue berterima kasih banget buat kalian yang mau nonton video ini sampai habis. Gue harap kalian yang nonton video ini sampai habis nggak jadi marah karena judul clickbait yang gue buat di video ini. Gue juga mau tahu pendapat kalian soal mereka di luar sana yang bilang kalau misalkan ARMY itu fandom K-pop yang paling toxic. Apakah kalian setuju atau enggak? Silakan untuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini, silakan like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena it means a lot for me. Feel free juga untuk reach me out on my Instagram @venikohenry. Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut via Instagram. Hopefully gue akan membuat konten-konten YouTube yang lain yang masih seputar K-pop atau mungkin K-drama. Yang jelas masih seputar K-culture lah ya. Mumpung saat ini gue lagi libur kuliah juga. Thank you for watching guys and see you soon. Bye!